sini kami ingin menyampaikan review film tentang tugas kearifan lokal. Yang pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama adalah saya, Arifin Darmawan. Selanjutnya Tiara Kurnia Putri. Saya Putri Ana, dan di samping saya Nagita Sulfani. Dan saya Yuda Nova. Jadi langsung saja kami akan menyampaikan review film horor masing-masing. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan review film berjudul Keramat, tahun rilis 2019 yang disutradarai oleh Monty Iwa. Keramat menceritakan tentang tim produksi dari Moviesta Pictures sedang melakukan reading pertama mereka sebelum melakukan syuting. Film berjudul Menari di Atas Angin akan segera diproduksi, dan film ini dipimpin oleh Poppy yang mengambil alih soal pembuatan behind the scene. Tidak sendiri, gadis ini ditemani oleh Cungkring yang mengabadikan seluruh kegiatan lewat kameranya. Seluruh tim berangkat dari Jakarta menuju ke Bantul menggunakan kereta api. Namun dalam perjalanan kondisi Migi sedang tidak fit. Bahkan saat perjalanan ke penginapan, tiba-tiba saja seorang pria mengebrak kaca mobil. Pria tersebut tidak jelas mengatakan apa, namun satu kata yang sangat jelas terdengar adalah Wongso. Hal ini membuat Migi makin merinding, apalagi Wongso adalah nama dari ayahnya. Dibantu oleh talent lokal bernama Mas Brahma, akhirnya seluruh kru berhasil sampai di tujuan. Suatu malam Migi mendengar suara seorang perempuan menangis. Saat itu Poppy menyuruh Cungkring dan Sada untuk mengecek sumber suaranya. Saat sedang mengecek, tiba-tiba seorang wanita berbaju merah melewati mereka yang diikuti dengan suara gamelan. Keesokan harinya, Migi dan Dias melakukan reading. Namun, keributan terjadi karena Mia tidak puas dengan kinerja semua orang. Di waktu lain, kejadian mistis terjadi ketika mobil Pani Cungkring, Poppy, dan Dias tersesat sepulang dari Candi Borobudur. Bersama dengan Pak Lukman yang menjadi driver, mereka melihat kobaran api yang meledak di hadapannya. Untungnya mereka berhasil pulang dengan selamat. Namun Mia menganggap mereka habis clubbing. Di sisi lain, kondisi Migi makin drop. Gadis ini terbaring lemah di kamarnya dan tidak bisa dipindahkan meski sudah digotong banyak orang. Banyak kejadian aneh yang dialami Migi. Pertama, Poppy menemukan uban di rambut Migi. Kemudian, Migi tiba-tiba bersinden di kamar. Saat ditanya, ternyata Migi dirasuki oleh penunggu setempat yang bernama Nyi Pramodawerdhani. Kesal dengan keadaan, dia menyalahkan Dimas, menginginkan Migi dipulangkan dan diganti. Keadaan semakin tidak kondusif ketika Migi menghilang dari kamarnya tanpa diketahui siapapun. Paranormal berkata, Migi telah dibawa ke alam lain sehingga mereka harus mengikutinya sampai ke pantai Parangtritis. Namun hal aneh mulai bermunculan. Brahma, Dimas, Mia, Poppy, Dias, dan Cungkring tiba-tiba saja terbangun di depan sebuah candi. Bermodalkan wejangan dari paranormal, seluruh kru berusaha mencari keberadaan Migi di alam goib itu. Mereka hanya mengikuti jejak bunga melati yang akan membawanya kembali ke dunia manusia. Tapi godaannya tidaklah mudah. Mereka dihadapkan dengan keserakahan dan ego masing-masing. Pada saat perjalanan menuju mencarinya Migi, mereka menghilang satu persatu dengan godaan yang dihadapkan mereka. Dan pada akhirnya seluruh kru itu pun menghilang, dan pada ending credit scene disiarkan di koran-koran bahwa seluruh kru film hilang pada pembuatan film tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya ada Afla. Oke, kali ini saya akan melihat film berjudul Ganor yang dirilis pada 2017 dan disutradarai oleh Film ini diangkat dari buku karya Risa Saraswati, Gerbang Dialog Danur, yang ditulis berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai seorang gadis indigo. Risa adalah seorang gadis indigo. Sejak kecil Risa merasa kesepian, akhirnya bekerja di luar negeri, sementara ibunya sibuk bekerja sebagai seorang guru.
Ketika Risa berusia 8 tahun, dia berdoa di hari ulang tahunnya agar mendapatkan teman dan tidak merasa kesepian lagi. Namun tidak disangka, 3 bocah laki-laki muncul bernama Jensen, Peter, dan William hadir secara tiba-tiba. Anehnya, hanya Risa yang dapat melihat mereka. Ketiganya akhirnya memberitahu Risa bahwa mereka adalah hantu yang meninggal pada zaman penjajahan Jepang di Hindia Belanda. Sejak itu, ibunya Ellie sering melihat anaknya tertawa sendiri dan seolah-olah sedang bermain dengan banyak teman. Merasa curiga kepada anaknya, Ellie pun memanggil dukun bernama Asep untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Risa. Asep kemudian menunjukkan wujud asli dari ketiga sahabat Risa yang ternyata sangat menakutkan. Setelah mengetahui hal tersebut, Ellie mencari jalan untuk memisahkan Risa dari sahabatnya yang ternyata hantu. Dengan terpaksa, Risa pun pindah dari rumah neneknya tersebut. Singkat cerita, 9 tahun telah berlalu. Kemudian Risa kembali ke rumah neneknya tersebut bersama adiknya Riri. Kejadian-kejadian aneh dan gangguan pun mulai terjadi. Puncaknya ketika Riri tiba-tiba menghilang, Risa harus menyelamatkan adiknya Riri dari hantu jahat yang berencana membawa Riri ke dunia lain. Mungkin sekian review film dari saya. Selanjutnya ada Tania. Ya, di sini saya ingin mereview film Wadara tahun rilis 2009 bergenre thriller bersutradarai oleh Dimas Abdul dan Nino Janko yang diperankan oleh Syarif Madanis, Julie Estelle, Arif Bayu, Sigi Himala, Imelda Darin, Arifin Putra, dan Ruli Lubis. Di cerita ini mereka tengah menuju bandara untuk mengantarkan Haji yang mendapatkan proyek besar ditemani dengan Asri, yaitu istri Haji yang tengah hamil. Hujan malam itu cukup deras. Perjalanan ke-6 kawan ini terhenti setelah Jimmy hampir menabrak seorang wanita yang bernama Maya. Sejatinya Haji dan kawan-kawannya bukan orang jahat. Mereka bahkan berniat untuk menolong Maya yang mengaku kerampokan dan mengantarkannya ke rumah. Karena kasihan oleh Maya, mereka antarkan Maya ke rumahnya. Setiba di rumah Maya, mereka diminta untuk singgah sebentar bertemu dengan ibu Maya bernama Dara. Sebagai ucapan terima kasih, Dara memberikan mereka jamuan makan malam. Bukannya melanjutkan perjalanan ke 6 orang tersebut, mereka terjebak di dalam rumah karena mereka merupakan target pembunuhan dari keluarga psikopat ini. Kemudian satu persatu dari mereka mengalami malam yang paling mencekam saat berusaha kabur. Maya datang dengan musuhnya dan memanah panahnya hingga membuat telinga ekor berlubang. Ketika mereka lari ke hutan, Dara mengambil musuhnya dan membuat dia ditusuk panah pada bahunya. Kemudian mereka terpisah karena dikejar oleh Adam. Nahas Jimmy berhasil ditemukan oleh Adam dan kemudian lehernya dibacakan. Eko mencoba mengalahkan Adam, namun Adam membunuhnya dan kemudian mengejar dia. Ketika Eko berusaha kabur, ia mencapai sebuah jalan kecil dan melihat cahaya mobil yang mendekat. Sementara Astrid merasa kesakitan di bagian perutnya. Setelah melahirkan, Astrid keluar untuk mencari Aji, namun bertemu dengan Dara yang kemudian mengambil bayinya. Namun sayang, Astrid harus mati di tangan Dara. Sekian film yang saya review. Oke, selanjutnya aku akan menceritakan mereview film KKN di Desa Penari dirilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Awi Suryadi dan diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. Film ini menceritakan perjalanan 6 mahasiswa yang melaksanakan KKN di sebuah desa yang terbilang sangat terpencil. Pada kenyataannya, desa ini memiliki banyak misteri dan berbagai larangan yang tidak boleh dilanggar. Dengan melanggar aturan tersebut, maka akan mendapatkan malapetaka. Kemudian, setelah beberapa hari sampai di desa penari tersebut, 6 mahasiswa itu mendapatkan berbagai keanehan yang mereka alami, mulai dari gerakan suara penari yang memang mulai dirasakan oleh seluruh ke-6 mahasiswa tersebut, salah satunya Widya. Suatu hari, di mana salah satu mahasiswa tersebut, yaitu Nur, mengalami kesurupan oleh seorang nenek-nenek. Warga di desa tersebut merasa kaget dan berpikir bahwa para mahasiswa telah melanggar suatu aturan yang memang berkaitan dengan keyakinan penduduk desa tersebut. Dengan keadaan yang semakin parah di desa penari pada malam tersebut, mahasiswa laki-laki bernama Bima diam-diam mendatangi suatu tempat yang sangat dilanggar untuk didatangi. Ayu pun mengikuti Bima. Mereka berdua melakukan kesalahan yang sangat fatal. Lalu pada saat itu, mahasiswa yang bernama Bima tersebut
Mohon maaf